Mas, apa sih makna hakikat dari sholat wusta dan sholat daim? Oke Bapak Ibu, pertama kita harus memahami dulu sholat secara hakikat itu apa. Sholat secara hakikat itu adalah kondisi batin. Jadi kondisi batin yang selalu terhubung, terkoneksi, selalu sadar kepada Sang Hidup, kepada Allah. Ada pertanyaan tentang sholat wusta dan sholat daim. Pertanyaannya, Mas, apa sih makna hakikat dari sholat wusta dan sholat daim? Oke Bapak Ibu, pertama kita harus memahami dulu sholat secara hakikat itu apa. Sholat secara hakikat itu adalah kondisi batin. Jadi kondisi batin yang selalu terhubung, terkoneksi, selalu sadar kepada Sang Hidup, kepada Allah. Asal hati kita selalu terkoneksi, selalu sadar kepada Sang Hidup, maka nanti kita akan melanjutkan yaitu sholat wusta. Sholat wusta itu adalah sholat pertengahan. Dan sholat wusta ini mengarahnya adalah kepada kita selalu sadar Allah dalam keramaian. Makanya sholat wusta itu kan sholat yang di tengah-tengah gitu loh. Jadi di saat kita beraktivitas, kita itu selalu berada di tengah. Karena dalam aktivitas nyata, di kepala kita kan ada penilaian. Ada positif, ada negatif. Ketika kita melihat suatu aktivitas, melihat suatu kejadian, dalam diri kita, ego kita, akal pikiran kita, ini ada penimbangan atau ada timbangan. Kita akan, pikiran kita akan bereaksi, menganggap ini positif atau menganggap ini negatif gitu loh. Ini akan bereaksi. Nah, sholat wusta ini adalah sholat di tengah-tengah. Atau kita dalam gerak aktivitas nyata, kita menyaksikan sesuatu, kita melihat kejadian, apakah kita tetap berada di tengah, tetap netral, menjadi penyaksi yang sejati. Nah, nanti di saat kita menjadi penyaksi yang sejati, tanpa reaksi dari pikiran, kita akan ada dorongan, kehendak darinya, sehingga kita atau bagaimana kita akan mensikapi kejadian yang ada di luar diri. Jadi sholat wusta bahasa sekarangnya atau bahasa lainnya itu adalah seperti topong rame. Jadi kita tetap mentapakkan diri kita, tidak mudah bereaksi dalam keramaian. Itulah yang disebut dengan sholat wusta. Jadi sholat wusta itu adalah kita tetap menjadi penyaksi sejati dalam keramaian, tetap netral. Melihat sesuatu, netralkan dulu atau heningkan dulu. Jangan gampang bereaksi dalam pikirannya. Karena umumnya di saat dalam keramaian kita melihat sesuatu kejadian, pikiran itu langsung bereaksi. Pikiran itu menilai, pikiran itu membandingkan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah kita tetap berada di tengah-tengah, tetap hening, tetap menjadi penyaksi, tetap netral. Nanti kalau sudah netral, ada gerakan dari dalam, tuntunan dari dalam, bagaimana kita mensikapi kejadian yang di luar diri. Jadi intinya sholat wusta itu adalah topong rame, tetap netral dalam aktivitas nyata, tetap netral dalam kenyataan di lapangan gitu loh. Dalam bersosial, dalam bekerja, kita harus tetap menjaga kesadaran kita kepadanya. Kita harus tetap terkoneksi dengannya, sehingga kita akan netral. Itu sholat wusta ya Bapak Ibu. Sedangkan sholat daim itu adalah sholat atau sadar Allah kontinu, terus menerus. Dalam keramaian maupun dalam kesendirian, kita selalu sadar Allah. Kita bernafas, kita sadar Allah. Kita mengedipkan mata, kita sadar Allah. Kita sedang berbicara, biarpun dalam kesendirian, kita itu sadar Allah. Biarpun dalam kesendirian, jantung berdetak, kita tetap sadar Allah. Darah mengalir, kita tetap sadar Allah. Jadi hakikatnya sholat adalah keterkoneksian hati kepada
atau sadar Allah. Karena kalau sudah terkoneksi kan otomatis sadar Allah. Lah sholat wusto itu adalah kita tetap menjaga kesadaran atau keterkoneksian kita kepadanya biarpun dalam keramaian. Topo ngrame. Jadi bahasa mudahnya atau bahasa lainnya sholat wusto itu adalah topo ngrame, tetap sadar Allah dalam keramaian. Sedangkan sholat daim itu adalah kita tetap sadar Allah dalam keramaian maupun dalam kesendirian totalitas. Nih, jadi bedanya sholat daim sama sholat wusto itu, yang wusto itu topo ngerame atau selalu sadar Allah dalam keramaian, kita selalu di tengah-tengah netral. Dan sholat daim itu adalah sholat yang terus menerus continue dalam keramaian maupun dalam kesendirian, kita selalu sadar Allah. Itu nih Bapak Ibu perbedaan antara sholat wusto dan sholat daim. Dan semua ini terjadi dalam diri Bapak Ibu sendiri. Ini hubungannya dengan hati, dengan kesadaran hati. Itu Bapak Ibu antara sholat daim dan sholat wusto. Topo ngerame atau selalu mendiamkan diri, tidak mudah bereaksi, tapi selalu sadar Allah dalam keramaian maupun dalam kesendirian, itu daimun atau daim.